maka ngeri ya para koruptor ya. Ini bukan dikasih hadiah, peras. Dikasih hadiah aja bikin nyala api neraka, gimana lagi kalau peras memaksa. Ngeri. Kata mereka sadar nggak apa yang mereka lakukan dosa besar, bisa membakar mereka pada hari kiamat kelak. Mengerikan ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita bab yang berikutnya, babun al-hadiyatu ala syafa'ah, yaitu tentang hadiah yang diterima oleh seorang karena memberi syafaat. Kita tahu bahwasanya syafaat maksudnya adalah membantu orang. Disebut syafaat karena syafa' dari syafa' yang maknanya genap. Tadinya ketika ada seorang sendirian, dia tidak berhasil menunaikan hajatnya, maka dia dibantu sama orang yang perantara. Perantara ini disebut dengan syafi'. Sehingga perbuatan dia menolong orang ini disebut dengan syafaat. Karena dengan adanya dia menjadi genaplah mereka berdua, sehingga dia bantu, akhirnya kebutuhan orang tersebut terpenuhi. Itu namanya kasih syafaat, membantu. Dan ini bisa dalam hal yang baik, membantu kebaikan maupun membantu keburukan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri syafaat yang baik, dia akan mendapatkan pahala kebaikan karena bantuannya tersebut, dan barang siapa yang beri syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka syafaat ada yang baik dan ada yang buruk. Dan bagaimana kalau kita kasih syafaat orang, misalnya ada orang mau kerja, tapi dia ngelamar, terus kita ngomongin ke bagian atau owner, kita bilang ini ada orang insya Allah dia berkompeten untuk kerja, terimalah dia. Ya akhirnya diterima. Owner tersebut terusnya teman saya ngomongin ya diterima. Setelah diterima, orang yang saya bantu itu terus kasih saya duit. Ustaz, syukron Ustaz. Gara-gara antum telepon teman antum, saya diterima alhamdulillah ini Ustaz. Nah, bolehkah saya terima hadiah itu? Itu pembahasannya. Ngerti? Boleh nggak saya terima hadiah tersebut? Karena saya telah membantu dia menyelesaikan urusannya atau agar diterima kerja ya. Baik, an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, beliau berkata, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban min abwabir riba." Siapa yang beri syafaat kepada saudaranya, lalu saudaranya tersebut memberi hadiah kepadanya atas syafaat bantuan tersebut, lalu dia menerima hadiah tersebut, maka dia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu riba. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Al-Imam Abu Daud. Kenapa dikatakan riba? Karena syafaat ini adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Dan asalnya yang beri syafaat itu adalah kita tulus. Kita dalam rangka membantu. Membantu sehingga kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih hadiah, seakan-akan tidak ada timbal balik. Tidak ada kita jual barang kok dikasih duit. Seakan-akan duit tambahan atau hadiah tambahan tanpa ada muqabil, tanpa ada yang ditukarkan ya. Tanpa ada barteran sama sekali. Ya, sama seperti riba. Riba kita pinjamkan uang sama orang, terus dia bayar uang dengan lebih. Lebihnya ini disebut dengan riba karena tanpa ada barteran. Apa barteran lebihnya? Kecuali lebihnya untuk beli sesuatu dari saya. Saya cuma bantu dia. Saya bantu dia, kemudian dia dengan meminjamkan uang, setelah dia kembalikan uang, dia kasih tambahan, maka itu namanya riba. Makanya dalam muamalah kan ada dua, muamalah yang niatnya memang cari untung, itu jual beli, ada muamalah yang niatnya untuk membantu. Seperti sedekah, diantaranya adalah memberi hutang. Dan Allah sangat murka ketika ibadah yang mulia ini kita bantu orang, memberi hutangan kepadanya. Ternyata kita di balik itu pingin cari untung.
Kalau mau cari untung jualan, jual beli. Jangan pakai utang piutang. Utang piutang itu adalah muamalah yang dibangun di atas tolong menolong. Ketika kita tolong orang terus kita terima pemberian dia, ya apa yang kita syaratkan, nanti kalau bayar harus tambah. Maka ini sangat dimurkai oleh Allah karena mencoreng ketulusan ya seorang yang harusnya tulus dalam membantu jadi rusak. Dan kalau ini merajalela akhirnya pintu tolong menolong tertutup. Karena kalau ini dibolehkan semua orang akan pinjamin dapat untung, pinjamin dapat untung. Sama syafaat ketika saya bantu orang cuma ngomongin kok. Kawan, tolong terima dulu itu kerjaan. Terima. Terus kenapa? Apa saya dapat duit dari mana? Ngapain saya dapat duit? Kecuali ada saya jual sesuatu sama dia, baru dia bayar ya. Oke, saya cuma ngomong bantu dia dengan omongan, tidak ada apa-apa saya berikan sama dia. Terus dia mau bayar, itu namanya riba. Riba karena seakan-akan dia kasih saya uang tanpa ada apa yang saya jual kepada dia. Maka Rasulullah mengatakan, faqad ata baban min abwabir riba. Maka dia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu riba. Mungkin inilah yang menjadikan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah memasukkan dosa ini, dosa menerima hadiah karena syafaat adalah dosa besar. Karena Rasulullah menyamakan dengan apa? Riba. Dan semua sepakat riba adalah dosa besar. Seandainya setiap orang beri syafaat minta hadiah, minta apalah fee, saya sudah ngomongin mana fee-nya ya. Rusak nanti orang akhirnya. Tidaklah orang mau menolong kecuali cari duit. Tidaklah orang mau menolong kecuali cari duit. Akhirnya pintu kebaikan tertutup. Pintu kebaikan tertutup. Padahal kita tahu hidup kita di dunia cuma sebentar. Kita ingin buka pintu-pintu kebaikan agar kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Tapi kalau setiap orang kasih syafaat, dapat fee, ya ini berarti dia pintu kebaikan tertutup. Warwahu Ibrahim Al-Harbi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, as-suhtu an yatluba ar-rajulu al-hajata fatuqdha lahu fayuhda ilaihi fayaqbaluha. As-suhut yaitu hasil yang haram. Ya, hasil yang keji adalah seorang meminta keperluan, kemudian akhirnya keperluannya dipenuhi, lalu dikasih hadiah kepadanya orang yang membantunya, kemudian diterima bantuan tersebut. Ya, kemudian dia menerima bantuan hadiah tersebut karena membantu orang. Walau an masruqin anhu, dari Masruq dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, man radda an muslimin mazlamatan fa'atahu 'alaiha qalilan aw katsiran fa huwa suhtun. Siapa yang membela seorang muslim dari kezalimannya atau dia mengembalikan hak seorang muslim, dia bantu, kemudian akhirnya muslim tadi memberikan dia hadiah sedikit atau banyak, kalau diterima maka itu adalah hasil yang keji atau hasil yang buruk, hasil yang haram. Qulna ya Abu Abdurrahman, kami berkata, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, ma kunna nara suhta ila rishwah fil hukmi. Dulu kami memandang namanya as-suhud adalah rishwah, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya, akaluna lis-suhud wa aklihimus suhud, ya. Itu sifat orang Yahudi, suka makan suhud, itu suka makan hak harta haram. Banyak salaf menafsirkan maksudnya adalah rishwah, yaitu apa? Sogok. Maka murid-muridnya Ibnu Mas'ud berkata, wahai Ibnu Mas'ud, kami memandang yang dimaksud dengan suhud adalah rishwah dalam hukum. Qala dzalika kufrun. Kata Ibnu Mas'ud, itu adalah kekufuran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang berhukum dengan selain Allah, maka mereka itulah ya orang-orang yang kafir. Maka Ibnu Mas'ud ingin menyampaikan as-suhud yang disebut akaluna li suhud, orang-orang Yahudi makan hasil haram. Kenapa mereka disogok sehingga mereka rubah hukum Allah? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan as-suhud yang dimaksud, Ibnu Mas'ud punya tafsiran lain terhadap firman Allah akaluna li suhud wa aklimu suhud. Karena tafsiran tentang suhud, yaitu kebiasaan orang Yahudi makan hasil haram, itu ada beberapa pendapat. Banyak di antara salaf menafsirkan maksudnya mereka menerima sogokan. Ibnu Mas'ud mengatakan suhud yang dimaksud tentang orang-orang Yahudi adalah bentuk kekufuran karena mereka
karena mereka menerima sogoan untuk merubah hukum Allah, dan Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, ulamanya ketika dikasih duit dia rubah hukum. Dia rubah hukum. Tentunya pembahasan ini pembahasan yang panjang. Kapan seorang berhukum dengan hukum selain Allah kafir besar, mengeluarkan dari agama, dan kapan cuma kufur kecil, ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan kitab Tauhid. Tapi intinya Ibnu Mas'ud menafsirkan di antara makna suhud adalah menerima hadiah ketika sudah membantu orang lain. Makanya ikhwan, kalau kita bantu orang jangan harap apa dikasih apa? Hadiah. Saya bantu sini. Kalau berhasil ya, fee ya. Jangan. Bantu tulus aja. Bantu ke sana, bantu kalau dia misalnya mau daftar kemana kita bantu. Ini anak mampu kita anterin, kita bantu, telepon akhirnya diterima. Sudah dikasih hadiah enggak, saya enggak perlu. Karena kita terima hadiah tersebut seakan-akan kita melakukan riba. Seharusnya ini amalan tulus, kita malah minta upah di balik amalan tulus tersebut. Ya. Beda halnya kalau memang ada bukan syafaat, memang dia memang kerjaannya ngurus sana ngurus sini, ya itu lain lagi, itu kerjaan namanya ya. Misalnya mau ngurus bayarin pajak motor, dia ngurus yang ini ke sana ke sini, itu bukan kasih syafaat, itu namanya apa? Ngurus ya, dapat fee, dapat bayaran ya karena memang kerja. Ambil KTP, terus ambil ngini, pergi ke sana, ngurusin sini baru akhirnya cepat keluar pembayaran pajak, itu namanya kerjaan ya. Ini berbeda dengan syafaat, itu dia cuma sekedar ngomong, sekedar ngomongin, sekedar telepon, sekedar memberitahu ya. Sekedar membantu ya, kemudian dikasih hadiah maka tidak boleh diterima. Siapa yang menerima hadiah tersebut maka dia telah memakan hasil riba yang disebut dengan suhud, yaitu hasil batil, harta haram. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babun al-ghulul, bab tentang al-ghulul ya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, di antara bentuk al-ghulul adalah pemberian yang diberikan kepada para pegawai pemerintah ya, supaya lancar urusan, supaya dimudahkan, itu namanya al-ghulul. Ghulul asalnya adalah seperti saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pejuang mujahid yang mengambil harta ghanimah sebelum dikumpulkan. Jadi peperangan kemudian kaum muslimin menang, harusnya ghanimahnya dikumpulkan dulu baru dibagi oleh sang panglima. Ini ada yang ambil dulu sebelum dibagi. Kalau ambil dulu sebelum dibagi, diam-diam, itu namanya gulul. Dan itu dosa besar menyebabkan masuk neraka. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana linabiyyin ayyaghul, tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan gulul. Wa ma yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan gulul maka dia akan bawa barang gulul tersebut, barang khianat tersebut pada hari kiamat kelak. Nabi SAW meskipun beliau panglima perang, beliau juga tidak ngambil, beliau kumpul dulu. Beliau ada jatah 1/5, beliau tidak ngambil diam-diam, enggak. Nabi tidak mungkin melakukan apa? Gulul. Maka Allah mengatakan, "Makanin nabiin ayagul." Nabi tidak pernah melakukan gulul. Padahal namanya panglima kan bebas-bebas saja biasanya. Iya enggak? Tapi meskipun dia panglima, dia penguasa, dia istilahnya bahasa kita raja, nah, tapi dia tidak demikian, ikut aturan juga. Tidak boleh bagi Nabi untuk melakukan gulul. Jangan mentang-mentang saya penguasa, saya kemudian bebas. Tidak. Ada aturan dalam harta rampasan perang. Ghanimah ada aturannya. Maka tidak pantas bagi Nabi manapun untuk melakukan gulul. Ya. Dan sudah pernah saya sampaikan bagaimana Nabi Yusha bin Nun ketika berperang, kemudian dia kumpulkan ghanimah, ternyata api tidak datang-datang membakar ghanimah tersebut. Karena ghanimah adalah kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 perkara khusus yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Adapun nabi-nabi terdahulu kalau mereka berjihad, maka harta rampasan perang tidak boleh dibagi kepada pasukan. Dikumpulkan terus datang api membakar hasil rampasan tersebut. Kalau hasil rampasan tersebut dibakar oleh api, berarti amal mereka diterima. Amal mereka diterima, tanda bahwasanya harta tersebut datang api dari
langit kemudian bakar ghanimah tersebut. Kalau api nggak datang-datang, berarti ada yang melakukan gulul. Maka tersebutlah Yusha bin Nun ketika dia setelah berjihad, dia kumpulkan ghanimah, kok nggak ada api datang-datang. Dia bilang, siapa yang mengambil di antara kalian? Akhirnya ketahuan. Setelah ditaruh semuanya, baru kemudian datang api membakar harta ghanimah tersebut. Semua nabi dahulu tidak ada yang dibagikan kepada dia dan kepada pengikutnya hasil rampasan perang. Adapun ghanimah halal bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad mungkin Allah beri kemudahan. Banyak kemudahan Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghala yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, dia akan pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa barang curiannya tadi, barang khianat tadi. Dan sudah pada pertemuan sebelumnya ada yang mengambil gulul berupa kambing misalnya, maka kambing tersebut akan dia pikul sambil ngembek-ngembek. Kenapa? Ini harta gulul. Bisa jadi harta gulul akibat ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi, atau tadi menerima hadiah dari masyarakat. Menerima hadiah dari masyarakat, dikasih kambing, dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis-hadis bahwasanya hadiatul umal, bahwasanya hadiah yang diberikan kepada pegawai pemerintah, gratifikasi, maka itu adalah gulul. Maka dia akan pikul pada hari kiamat. Ada yang kemudian pikul hari kiamat, pikul sapi. Ada yang pikul onta, yang dia ambil dari gulul semua. Akan diperlihatkan pada hari kiamat. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aghithni." Ya Rasulullah, tolong aku. Kata Rasulullah, bagaimana aku menolong engkau? Qad ablaqtuka, aku sudah ingatkan engkau, tapi kau tidak mau mendengar. Saya tidak bisa tolong engkau. Datang lagi, ya Rasulullah, tolong aku, aghithni. Kata Rasulullah, enggak bisa. Ya, tidak semua orang bisa dikasih syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta syafaat, Nabi enggak bisa. Saya sudah sampaikan. Oh, ngeyel. Ya. Maka siapa yang ngambil gulul, dia akan hadir pada hari kiamat dengan membawa harta rampasan tersebut dipermalukan. Faman yaghlul ya'ti bima ghala yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan gulul, mengambil harta gulul, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa hartanya tersebut. Kemudian beliau membawakan hadis, Syekh Abdul Wahab rahimahullah membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma fatahallahu Khaybar intalaqna ilal wadi. Ketika kami berhasil menaklukkan Khaybar, yaitu pada tahun 7 Hijriah, setelah sulitnya menaklukkan benteng-benteng Yahudi, ada sekitar 9 benteng kurang lebih. Rasulullah berat ketika menaklukkan benteng-benteng Yahudi karena orang Yahudi bermarkas di Khaybar. Tatkala Allah berhasil atau Allah membuka Khaybar buat kami, intalaqna ilal wadi, kami berjalan menuju lembah. Wa ma'a Rasulullah sallam abdun lahu yuqalu lahu Mid'am. Rasulullah lagi bersama budaknya, budak Rasulullah namanya Mid'am. Falamma nazalna al-wadi, ketika kami turun di lembah, rumiya bisahmin, tiba-tiba budak ini terkena anak panah, famata, kemudian dia meninggal. Faqulna hani'an lahu bisyahada ya Rasulullah. Selamat baginya karena dapat mati syahid. Para sahabat tahu bahwasanya mati syahid adalah apa? Adalah kemuliaan. Dan ini menunjukkan bahwasanya mati syahid tidak harus di medan pertempuran, tapi kalau masih nuansa perang maka disebut mati syahid. Entah dia berjalan perang kemudian meninggal, dipanah, atau dia setelah perang masih dipanah. Ini sudah perang ini, tapi ternyata masih ada musuh yang masih hidup, kemudian apa? Panah. Atau dia di belakang, dia tidak ikut medan pertempuran, tapi bagian belakang, bagian penjaga, kena panah, maka juga mati syahid. Pokoknya dia meninggal dalam nuansa perang, apakah sebagai penjaga, sebagai pengawas, sebagai apa. Maka kalau dia mati kena panah seperti itu, maka dia mati syahid. Maka ketika dia meninggal, para sahabat mengatakan, hani'an lahu, selamat, karena dia mati syahid, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kalla, sekali-sekali tidak. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna syamlatal lati akhadaha yawma Khaybar, lataltahibu alaihi naran. Sungguhnya kain yang dia ambil ketika kita menaklukkan Khaybar, ini sudah selesai perang Khaybar. Ternyata ketika perang dia sempat ngambil kain sebelum dikumpulkan jadi ghanimah yang harusnya kan peraturannya gimana? Kumpulin dulu baru dibagi. Dia ngambil dulu ternyata diam-diam. Kata Nabi, bagaimana dia mati syahid? Sungguhnya kain yang dia curi ketika kita melakukan Khaybar, lataltahibu alaihi naran, menyalakan api membakarnya.
kain tersebut, kain itu maksudnya kain syamlah, yang bisa bukan selimut, bisa untuk sarung, bisa untuk selendang atasan, syamlah. Secari kain, sepotong kain. Kalau dia ambil dengan cara yang tidak benar, maka akan membakarnya. Akhadha minal maghanim lam tusibhal maqasim. Dia telah mengambil dari ghanimah sebelum pembagian. Dia mengambil kain tersebut sebelum bagian. Fafazi'an nasu, maka orang pun ketakutan ketika Nabi bilang demikian. Ternyata yang ngambil bukan cuma orang ini aja. Ada yang lain juga. Faja'a rajulun bisyirakin aw syirakain. Ada orang datang bawa syirak. Syirak itu apa? Syirak itu tali sendal. Sendal kan ada talinya. Itu namanya syirak. Kalau dua namanya syirakain, dua. Dulu tuh ya nilainya berapa sih? Dia pikir ini enggak apa-apa lah diambil. Ini bagus sekali diambil. Kurang nilainya enggak ada. Dia berkata, ya Rasulullah, asabtu yauma Khaybar. Ya Rasulullah, saya ambil waktu perang Khaybar. Dia kembalikan. Kata Rasulullah SAW, syirakun au syirakani minan nar. Satu tali sendal atau dua tali sendal dari api neraka. Subhanallah. Akhrajahu, riwayat Bukhari dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan bahwasanya gulul kecil sedikit atau banyak ternyata berbahaya. Ini baru ngambil tali sendal bisa membakar. Kain bisa membakar, apalagi kemudian ngambil harta yang banyak. Ya. Maka ngeri ya para koruptor ya. Minta, ini bukan dikasih hadiah, peras. Dikasih hadiah aja bikin nyala api neraka, gimana lagi kalau peras. Peras memaksa. Ngeri. Kita tahu mereka sadar enggak apa yang mereka lakukan dosa besar, bisa membakar mereka pada hari kiamat kelak. Mengerikan ya. Makanya subhanallah, ketamakan membuat orang lupa diri. Dan mereka juga udah pada kaya. Para koruptor udah pada kaya, bukan miskin. Kalau miskin kurus krempeng, uzur mungkin. Nggak dapat gaji dari pemerintah. Akhirnya dia harus terima hadiah dari orang. Ini ya udah kaya, udah jalan-jalan, udah kemana-mana, terus masih korupsi lagi, meras lagi. Waliyadzubillah. Neraka. Taib. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tidak semua orang yang zahirnya mati syahid, maka dia mati syahid. Kayak Imam Bukhari disebutkan dalam satu babnya, la yaqulu fulan syahid. La yuqal fulan syahid. Tidak dikatakan si fulan mati syahid. Jadi kalau ada orang meninggal di medan pertempuran, secara zahir mereka mati syahid. Maka dihukum dengan hukum orang mati syahid, yaitu tidak dimandikan. Ya. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Dikuburkan dengan darah-darahnya. Tetapi apakah dia syahid benar-benar di sisi Allah? Yang tahu hanya siapa? Allah. Seperti budak ini, kalau Nabi tidak dikasih tahu oleh Allah dia curi kain, maka semua orang kan menyangka dia mati apa? Syahid. Karena kalau kita mengatakan si fulan pasti mati syahid di sisi Allah, maka seakan-akan kita bilang dia pasti di surga. Ya. Seakan-akan kita mengatakan dia pasti di surga. Padahal kita tahu nggak ada yang tahu dia di surga atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Rasulnya, maka mereka itu akan bersama para orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Jadi kalau ada orang meninggal kita bilang mudah-mudahan dia adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum yang berlaku, dia mati syahid. Hukum yang berlaku sama seperti ada orang KTP-nya Islam, ya tetap kita mandikan secara Islam, tapi bisa jadi dia munafik, bisa jadi enggak? Bisa jadi. Ya. Secara zahir orang yang meninggal di medan pertempuran maka dihukumi seperti orang yang mati syahid. Tapi apakah dia mati syahid di sisi Allah? Wallahu alam. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, rajulun qatala liyuzkar." Ada seorang berperang supaya dikenang, disebut-sebut. Rajulun qatala syaja'atan. Ada orang berperang masuk dalam medan pertempuran untuk menunjukkan keberaniannya. Rajulun qatala ghadbanan. Ada orang perang karena ngamuk. Ngamuk mungkin keluarganya dibunuh, ngamuk. Rajulun qatala hamiyatan. Ada orang berperang hanya sekedar membela sukunya. Rajulun qatala liyuzkar. Ada orang berperang supaya dikenang. Jadi pahlawan kayak, jadi apa kayak, dibuat monumen kayak. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka yang fi sabilillah? Kata Rasulullah SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah."
Siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fisabilillah. Adapun yang bukan. Sampai ada perkataan indah dari Imam Zahabi. Dia mengatakan, qad yakunu rajulu mura'iyan ba'da mautihi. Terkadang orang itu pingin riak setelah dia mati. Dia pingin tersohor setelah dia meninggal. Jadi riaknya, enggak apa-apa saya mati, yang penting saya terkenal. Lu sudah mati ngapain terkenal? Pokoknya ketika Allah menghidup atau menghisap orang yang mati syahid, rajulun ustushhid, seorang mati syahid, fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, fa arafaha, dia ingat, itu keberanian, jagoan, ahli main pedang. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang memberikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta tusyhid, aku berjihad, berperang sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin qatalta liyuqal annaka jari. Kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi ada orang terkadang pingin riya meskipun dia sudah mati, pingin terkenal. Enggak apa-apa saya mati, yang penting habis ini orang tahu saya jagoan. Lah ngapain? Kau nikmati kalau masih hidup. Kalau mati ngapain? Apa yang mau dinikmati? Di alam barzah ditampar sama malaikat mungkar nakir. Jadi tidak semua orang yang meninggal dalam medan pertempuran kita bilang dia pasti syahid di sisi Allah. Tidak, kita berharap, kita mengatakan semoga dicatat sebagai syahadah. Kita muliakan dia, kita hormati dia, kita doakan. Tapi memastikan yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah budak ini, dia telah berperang, ikut perang. Tapi ternyata ada penghalang. Dia ternyata mengambil ghanimah sebelum dibagi. Bab berikutnya, babun ta'atul umara. Bab taat kepada para penguasa. Wa qaulullahi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan ulil amri minkum, dan pemegang urusan kalian. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Siapa yang disebut dengan umara? Umara yaitu yang memegang urusan kaum muslimin, ya. Baik wilayah umum yaitu penguasa, presiden, raja, atau wilayah khasah yaitu kekuasaan yang lebih spesifik seperti gubernur, wali kota, ya, yang semuanya di bawah kekuasaan sang penguasa pusat yaitu sang presiden atau raja. Ini disebut dengan umara. Mereka disebut ulil amri, ya, ulil amri. Wa ulil amri minkum, pemegang urusan kalian, dan mereka harusnya benar-benar ulil amri yang ngurusin kita. Bukan ulil amri abal-abal. Seperti kelompok-kelompok bid'ah yang kemudian baiat imamnya, itu ulil amri abal-abal. Apa yang dia urus? Dia ngurus apa? Cuma ngurus, dia juga kekuatan enggak punya. Haji saja numpang ke Republik Indonesia. Jadi ulil amri abal-abal. Banyak orang dibohong-bohongin. Bikinlah kelompok bid'ah, ada baiat-baiatnya, ulil amri abal-abal. Kemudian intinya duit. Harus setoran 10% dari gaji kalian sebagai bentuk sambung jaminan masuk surga. Ngeri. Dan biasanya sudah kelompok-kelompok ini, mereka biasanya suka menjamin surga. Dan biasanya mengkafirkan di luar mereka. Karena kalau mereka tidak jamin surga, nggak ada yang mau bayar pajak. Dan kalau mereka tidak mengesesatkan yang di luar, maka akhirnya ya ngapain kita di sini? Yang lain juga nggak sesat, mending kepada yang lain. Maka biasanya mereka eksklusif, kita saja yang benar. Kita satu jalan masuk surga, yang lain kafir, yang lain sesat, dan pajakmu adalah bukti sambungmu. Bahwasanya kau telah nyambung kepada Amir Bahlul. Amir abal-abal. Ini banyak. Kasihan, banyak orang ditipu. Banyak sekali tipu. Kasihan. Sebagian mereka banyak yang sudah taubat, alhamdulillah. Lalu ada seorang dai gitu, kita pasti masuk surga. Alhamdulillah udah tobat sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidayah mahal. Hidayah mahal. Tapi yang bahlul masih banyak. Yang masih mubaiat Amir Bahlul juga masih banyak. Kasihan ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz kok bahlul sekali? Ya begitulah, hidayah di tangan Allah. Jangankan mereka. Yang bilang Nabi Isa Tuhan aja miliaran, benar enggak? Akhirnya banyak. Mau diapain? Mau diapain? Hidayah di tangan siapa? Allah.
Oleh karenanya yang dimaksud ulul amri benar-benar pemegang urusan, yang memegang urusan kita, yang mengatur keamanan kita, yang mengurus haji kita, yang kalau ada perang dia yang memimpin, dia yang punya pasukan, komando di tangannya, itulah ulul amri. Ya. Bukan ulul amri abal-abal, ya. Maka kita disuruh taat kepada ulul amri, namun tidak boleh dalam kemaksiatan. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, meskipun ulul amri, kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, ya, menyuruh kita membawakan ayat, ya, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa di antara kalian. Dan kita tahu bahwasanya taat kepada penguasa, ya, adalah secara logika itu memang harus ada. Karena kita tahu kita disebut madaniyut toba, yaitu kita ini makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, kita berinteraksi. Kalau kita berinteraksi banyak orang, namanya interaksi pasti ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang harus ada yang memutuskan. Kalau tanpa ada penguasa, tanpa yang memutuskan, kacau, maka tidak akan bisa berjalan maslahat, iya enggak? Kalau kita seandainya tidak ada yang memutuskan, orang sebebas-bebasnya mau bunuh, mau ngambil uang, curi uang, ya. Kemudian ngutang tidak bayar-bayar. Banyak ya, nyuri orang, perkosa orang, macam-macam. Karena kita bersosial, sosial akan banyak penyakit sosial. Kalau dizalimi, kemana kita mau mengadu? Ya. Siapa yang bisa mencegah orang berbuat zalim? Harus ada penguasa sebagai tempat kita kembali. Dan namanya penguasa, tidak bisa dikatakan penguasa kecuali kalau dia ditaati. Kalau semua nggak ada yang taat, namanya bukan penguasa. Semua harus taat, sehingga kemaslahatan bisa tercapai. Maksudnya ini secara logika. Penguasa itu harus ada. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang melepas baiat dari penguasa, famata famitatal jahiliyah. Kemudian dia mati, maka matinya seperti orang jahiliyah. Kenapa orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka tidak mau dikuasai? Mereka hidup bebas sendiri. Pindah sana, pindah sini, tidak mau ada yang ngatur mereka. Mereka tidak kuat kalau ada penguasa nyuruh-nyuruh mereka. Mereka enggak mau. Itu bukan kebiasaan orang Arab dahulu, orang Arab jahiliyah. Sehingga mereka bunuh-bunuhan, tercerai-berai, ribut satu ribut sana, berkelahi, terus perang-perangan. Sampai dibikinlah 4 bulan haram, tidak boleh perang karena mereka hobi perang. Tidak mau dikuasai sama yang lainnya. Nah, maka datanglah syariat Islam menunjukkan kemaslahatan tidak berjalan kecuali ada penguasa. Dan penguasa tersebut secara logika harus ditaati. Kalau nggak ada ketaatan, nggak jalan kerajaan atau pemerintahan, nggak akan jalan. Nah, Islam mengatur selama penguasa ini tidak kafir, harus ditaati pada yang ma'ruf. Kalau dia memerintah maksiat, tidak boleh taat. Karena kalau kita taat kepada dia, berarti kita membangkang kepada Allah. Maka datanglah aturan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi selama penguasa ini masih muslim, belum kafir, apapun dia suruh, kalau itu baik harus taat. Meskipun ternyata dia banyak kekurangan, meskipun dia zalim. Selama itu perintah kepada kebaikan, ya kita jalankan. Maka itulah dibawakan pembahasan bab tentang ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu' itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Al-ghazwu ghazwani." Perang itu ada 2. Fa amma man bitaghiya bihi wajh Allah wa ata'al imam. Siapa yang ketika berperang dia ikhlas karena Allah, mencari wajah Allah. Wa ata'al imam, dan dia taat kepada imam. Karena perang harus ada penguasa. Kalau enggak ada penguasa kacau. Makanya dikatakan di antara syarat jihad harus ada bendera yang mengayomi. Kalau tidak ada susah. Wa ata'al imam, dia taat kepada penguasa. Wa anfaqal karimah, dan dia menginfakkan yang baik, ya. Yaitu ada harta yang baik dia infakkan dengan dermawan untuk keperluan jihad. Wa yassara syarik, ya. Yaitu dia baik sama temannya, ya. Bisa jadi mereka satu onta berdua, ya. Bisa jadi mereka satu batalion, satu pasukan.
dan dia baik kepada temannya. Wajtanabal fasad, dan dia tidak melakukan kerusakan, dia tidak menzalimi, tidak bermaksiat ketika sedang berjihad. Fa inna naumatahu wa nabhatahu ajrun kulluhu, maka seluruh kegiatannya, tidurnya, ketika dia sedang terjaganya, ya, semua kegiatannya adalah pahala baginya. Ya, pahala baginya. Ini perang model pertama atau pasukan yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma man ghaza fakhran wa riya'an wa sum'ah. Adapun orang yang perang karena bangga, karena riya supaya dilihat, sum'ah supaya disebut-sebut, ini tentu rusak, niatnya salah. Wa asal imam, dia ini membangkang kepada imam, kepada penguasa. Wa afsada fil ard, melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dia perangnya ngawur, bunuh anak kecil, perkosa perempuan, kemudian bunuh orang tua, mutilasi musuh. Ini semua enggak boleh. Melanggar kesepakatan dengan musuh, ya. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Fa innahu lan yarji'a bil kafaf, maka dia tidak akan kembali dengan kafaf. Kafaf itu la lahu wa la alaihi, yaitu siapa yang berjihad kemudian dikatakan dia kafaf, itu impas. Tidak untung tidak rugi, impas. Tapi kalau dia orang seperti ini tidak sampai pada derajat impas, artinya dia berdosa. Artinya dia berdosa. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pasukan perang ada dua model. Dan Rasulullah memuji orang yang berjihad dan ikut aturan. Di antara ikut aturan dia pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua dia taat kepada penguasa. Karena ada perintah dari atas, dia harus jalankan. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, bagian depan, bagian samping kanan, bagian samping kiri, bagian belakang, dia taat. Karena ketika perang terus tidak taat kepada penguasa, rusak. Pasukan akan ya kacau balau, ya, akan tercerai-berai. Ada kemudian perpecahan dalam pasukan, ini bahaya dalam peperangan. Maka ketika ada pasukan perang, pasukan harus taat kepada panglima. Harus taat kepada panglima. Selama panglima tidak memerintahkan benar-benar maksiat. Kalau panglima memerintahkan maksiat, maka Anda boleh. Ya, misalnya di sana bunuh anak kecil, jangan ragu-ragu, ya, jangan ditaati. Ya. Kalau sana dapat perempuan perkosa aja, nggak boleh, dosa, jangan ditaati. Tapi selama dia tidak memerintahkan kepada yang benar-benar haram, jelas, perkara ijtihad, yang dia perintahkan perkara ijtihadiyah, sudut pandang, maka wajib bagi seorang pejuang harus taat kepada penguasa. Di sini Nabi memuji orang yang taat kepada pemimpin, kepada penguasa. Salah satu pejuang yang baik. Tapi hadis berikutnya, jadi maksud saya taat kepada penguasa itu ibadah maksud saya. Allah yang menyuruh, ati Allah, ati Rasulullah ulil amri. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taat kepada penguasa. Dan hukum-hukum yang berlaku secara umum ada dua, hukum-hukum yang benar-benar terkait syariat Islam, ya. Ada hukum-hukum yang terkait dengan maslahah mursalah atau maqasidus syariah, itu yang tidak termaktub secara nas dalam syariat Islam, tapi kita tahu mendatangkan maslahat. Seperti misalnya penguasa kita, pemerintah membuat aturan misalnya kalau nikah harus ada buku nikahnya. Dalam syariat nggak ada buku nikah, tapi buku nikah itu maslahat atau tidak? Maslahat. Kalau enggak orang nanti ini istri saya padahal bukan, mana buku nikah, mana buktinya? Maslahat. Tidak ada dalam Al-Quran Sunnah ada bangjo, abang hijau. Abang hijau itu maksudnya lampu merah. Ya. Saya dulu bingung bangjo itu apa. Saya waktu kuliah di Jogja, ini cerita aja. Saya waktu kuliah di Jogja, terus saya tanya jalan itu kemana? Kata dia, nanti setelah bangjo belok kanan. Saya pikir bangjo maksudnya abang penjual bubur kacang hijau. Saya jalan, mana kok nggak ada warung? Tadi suruh belok kanan, mana ya? Kok nggak kelihatan warung bubur kacang hijau? Mungkin saya lapar waktu dibilang. Ternyata Bang Jo itu abang hijau, lampu merah ternyata. Jadi aturan lampu merah tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi itu maslahat. Kalau kita taat kepada lampu merah, dapat pahala nggak? Dapat. Dapat. Kalau antum pas subuh, terus lampu merah, tidak ada mobil sama sekali, antum taat atau lewat? Kalau taat dibilang bahlul, enggak ada mobil. Ya lampu kan dia otomatis jalan terus jam 1 malam enggak ada mobil ya. Ya lihat kondisi lah. Tapi kalau dalam kondisi padat ya taatlah, karena tidak dibuat kecuali untuk apa?
untuk peraturan. Ini taat seperti ini dapat pahala. Ingat, dapat apa? Pahala. Karena ini kemaslahatan. Semua tahu ini kemaslahatan. Okay. Karena kalau tidak dibuat begitu mungkin ada kekacauan, keributan. Maka selama itu baik kita taat. Kalau maksiat tidak usah ditaati. Tidak usah ditaati. Jadi taat kepada penguasa, kita taat itu dianatan. Taat karena sebagai bentuk apa? Ibadah. Dan itu berat memang. Ya. Apalagi kalau penguasa ternyata zalim. Sebenarnya datang hadis-hadis nanti. Hadis berikutnya ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Umar secara marfu', alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa pada yang dia sukai maupun yang tidak sukai. Illa an yu'maru bima'siyatin, kecuali kalau dia diperintahkan untuk maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau diperintahkan untuk maksiat, maka tidak mendengar dan tidak taat. Disuruh misalnya korupsi, enggak. Disuruh misalnya untuk berbohong, enggak. Meskipun yang suruh atasan, kita sebagai pegawai negeri misalnya, enggak. Kenapa? Ini maksiat, enggak bisa. Enggak bisa lakukan. Disuruh tanda tangan proyek, isinya bohong, proyek abal-abal. Aduh, gimana atasan? Ini maksiat enggak? Kalau maksiat enggak boleh. Dipecat ya sudah, itu qadarullah. Qadarullah. Nggak boleh, hidup cuma sekali. Kita maksiat, repot nanti di hari kiamat. Sekarang aja baru dibuka di dunia, udah setengah mati pusingnya. Gimana kalau dibuka di padang mahsyar? Ya, baru ketahuan di dunia sudah nangis-nangis. Gimana kalau ketahuan di padang mahsyar? Maka selama kebaikan, taat. Yang kita suka, yang kita nggak suka, ini perintah sudah dapat pahala kita. Ya, disuruh ke sana, disuruh kemari. Tapi kalau itu maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Tidak ada mendengar, tidak ada taat. Tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Bab berikutnya, babun al-khuruju anil jamaah. Ya. Ini bab berikutnya terkait dengan bagaimana jika memberontak keluar dari penguasa. Keluar dari penguasa. Ini banyak pembahasannya. Saya mungkin sampai sini aja dulu ya. Karena pembahasannya panjang, kita tinggal punya waktu 5 menit. 6 menit enggak cukup. Yang bertanya silakan. Sampai sini aja dulu.